Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Materi belajar kita hari ini yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3. Dengan materi belajar sebagai berikut. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi. Anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Berikut merupakan contoh persatuan dan kesatuan. Dimulai dari saling menghargai dan menghormati berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Ada kegiatan mengikat kelas, bermain bersama, kegiatan bekerja sama di rumah, dan kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal pembangunan negara Indonesia. Melalui perjuangan pahlawan, kita dapat melihat bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat menjadi negara merdeka. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah berupaya melakukan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia. Tentunya dengan dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat Indonesia dengan cara saling menghormati dan menghargai satu sama lain, memiliki toleransi dalam keberagaman ras, suku maupun agama, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Nah, itu ya anak-anak ya. Hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Iklan merupakan salah satu cara untuk mempromosikan produk kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan dalam media cetak atau elektronik. Pembuatan iklan bertujuan untuk memperkenalkan, menawarkan, menyarankan, dan mengajak masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Bahasa yang disampaikan dalam iklan juga harus menarik, komunikatif, informatif, dan mudah diingat masyarakat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan iklan berikut. Ada iklan A dan iklan B. Coba kalian amati terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan? Iya, ini berbeda ya anak-anak, dari tampilannya berbeda. Iklan A ini disebut iklan baris, iklan B adalah contoh iklan kolom. Bentuk-bentuk iklan pada media cetak itu ada iklan baris dan iklan kolom dengan ciri-ciri. Iklan baris, isi iklan biasanya singkat. Tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. 2. Penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. 3. Iklan tidak disertai gambar. 4. Kata-kata dalam iklan biasanya disingkat. 5. Iklan disertai nomor telepon penjual, sehingga mudah untuk dihubungi oleh pembeli. Nah, coba kita lihat lagi. Iya, ternyata ciri-ciri iklan baris ada pada gambar A. Iklan kolom, ciri-cirinya isi iklan berupa kata-kata dan gambar. Iklan disajikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan iklan baris. Dan tentunya iklan kolom memerlukan biaya yang lebih mahal. Ya anak-anak, coba kita lihat lagi. Iya, ada gambar, kata-kata tidak disingkat, dan ukurannya lebih besar. Unsur-unsur dan bahasa iklan. Unsur-unsur iklan terdiri atas headline atau judul iklan, isi iklan, penjelasan produk, serta alamat dan nomor kontak penjual. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria seperti menggugah, informatif, menarik, dan kalimat harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Hal ini bertujuan agar iklan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Iklan umumnya dibuat sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa. Namun iklan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda.
Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial berisi informasi suatu produk, barang, atau jasa. Sedangkan iklan non-komersial berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Ini anak-anak bedanya. Selanjutnya benda-benda zat tunggal. Zat tunggal itu apa anak-anak? Ya, ini sudah kita bahas pada subtema 2 kemarin ya. Zat tunggal adalah materi yang tersusun atas satu jenis zat. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contoh unsur yaitu emas, perak, belerang, dan oksigen murni. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya, air yang berasal dari oksigen dan hidrogen. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam sebuah larutan terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih pekat atau lebih kental di dalam larutan dinamakan zat terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak pekat di dalam larutan dinamakan zat pelarut. Contoh larutan itu pewarna makanan dan pewarna kain batik. Kegiatan ekonomi masyarakat dan cara menghargainya. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk hidup perlu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang memiliki peran penting dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ketika kegiatan ekonomi tersebut itu saling berkaitan ya anak-anak. Wujud menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain: 1. Menghargai barang yang dihasilkan oleh orang lain. 2. Memberi upah sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. 3. Melakukan persaingan usaha secara sehat. 4. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi. 5. Menggunakan barang buatan dalam negeri. Ini salah satu penerapan sila ketiga Pancasila ya anak-anak ya. Selanjutnya kita belajar tentang karya seni rupa daerah. Nah, coba kalian amati gambar yang ada pada layar. Ini ada gambar wayang, ada gambar kain tenun, ada gambar lukisan dari Kalimantan, dan ada ini contoh ukiran kayu. Ini anak-anak. Ciri khas seni rupa daerah ditandai dengan latar belakang suatu wilayah yang kemudian mempengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Hal ini menjadikan Indonesia terkenal dan mampu mengangkat potensi wisata serta ekonomi daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan letak geografis masing-masing daerah. Jadi anak-anak, apabila letak geografisnya itu dekat dengan air atau pantai, itu biasanya coraknya berupa air, lalu kapal, binatang seperti itu, binatang air gitu ya anak-anak, ikan gitu. Nah, apabila letak geografisnya ada di dataran tinggi, maka dia akan berupa tumbuhan atau pohon alam seperti itu ya anak-anak, gunung gitu. Karya seni batik jumputan, yaitu batik yang dibuat dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Di Jawa, daerah yang mengembangkan batik jumputan ialah Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Meski akarnya sama dari Tiongkok, namun dalam perkembangannya dipengaruhi kondisi daerahnya masing-masing, dan itu sangat berpengaruh pada motifnya. Tadi anak-anak ya, berbeda-beda motif sesuai dengan daerahnya. Batik jumputan dibuat dengan menggunakan tali yang berfungsi untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain kain, pensil, jarum dan gunting, kelereng, karet gelang dan atau tali kasur, pewarna, panci dan ember, garam dan cuka, serta sendok kayu atau tongkat pengaduk. Di anak-anak, alat yang dibutuhkan untuk membuat karya seni batik jumputan. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini anak-anak ya, contoh karya yang sudah pernah dibuat oleh kakak tingkat kalian. Ini ada
berbagai bentuk dan corak sesuai dengan kreativitas mereka. Ini anak-anak ya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita di subtema 3 ini anak-anak. Terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Sekian dari Bu Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.